Assalamualaikum, selamat pagi. Hari Ahad ya, tanggal 3 September. Kali ini lagi bongkar-bongkar mesin. Bukan bongkar sih, ini udah mau tahap rakit ya. Tahap rakit mesin racking. Jadi ini mesin awalnya itu gue dapet atau gue punya mesin kiri doang ya, crankcase kiri doang nih. Habis itu dicicil-cicil ya rasionya, terus rasio dalam botolan, capit udang, terus truk as ya. Ini apa sih namanya, stang sehernya masih pakai merek NPP karena ini baru coba perakitan awal ya. Gue nyoba buat ngerakit mesin sendiri, dan mudah-mudahan sih hasilnya good. Terus ditambah lagi ini beli selah ya sama giginya, gigi primernya, walaupun gigi selahnya, rasio selahnya ya walaupun dapatnya agak sedikit terompal ya kan. Coba di sini bisa lihat ya, itu nggak apa-apa lah, tapi ntar nanti dicoba. Kalau emang not good ya kita cari lagi yang copotan. Terus ini rumah kopling atau hose kopling, beli satu set juga sama primer sekundernya, capit udang semuanya. Ini udah dipasang sih dari kemarin ya, udah dipasang terus udah dirakit lah. Intinya gue mau nyoba punya mesin cadangan ya. Kalau misalkan ya racking kan itu suka ada acara, biasanya kita yang naik racking tuh bukan arogan, tapi emang kultur budayanya motor di Indonesia kan kayak gitu ya, suka belayer gitu, jadi kita harus bisa nyari ketahanan mesin dari 2 tak. Ini udah disenter ulang kemarin stang sehernya. Ini dapat dari Jember. Kruk asnya, stang sehernya, terus rasio setnya dapat dari LQ Part Iqbal kalau nggak salah. Itu dari Kalideres ya, dari Jakarta Barat. Terus ini juga selahnya dapat dari mana ya, dari Jakarta ini kalau nggak salah, Jakarta Selatan apa Jakarta mana gitu. Magnetnya juga sama kayak magnet spool ya kan. Magnet sama spoolnya ini dapat dari LQ Part ya kan, satu set. Cuma ini lagi dibeliin kemarin, nggak dapet mur set magnetnya, jadi lagi dibeliin ya kan. Seal semua satu set dibeli, udah semua tinggal pasang aja. Terus ini collar washnya juga yang rantai semuanya udah ready lah ini ya. Ini udah ready, udah dibaut-bautin juga. Baut crankcase-nya. Nah, ini akan dirakit menjadi mesin. Kali ini gue pakai blok, udah jelas ya, ini blok mana nih, blok Cina, Talan ya kan, Thailand. Nanti rencananya nggak pakai seher ini, pakai seher orinya aja, atau bukan ori ya, kalau ori tuh bawaan pabrik. Ini nanti cari seher yang spare part Yamaha spare part. Kenapa? Karena kalau kata mekanik atau reviewer dari material bahannya udah beda, jelas lebih kokoh ya. Tapi kalau misalkan mau ini tinggal dipasang sih sebenarnya nggak masalah juga. Tinggal PNP gitu kan. Tinggal PNP pasang di mesin ya nggak masalah juga. Ya kemarin buktinya motor ini yang kuning, motor gue yang kuning itu udah nyampe di acara Jamnas IMI Racking ya. Dan itu nggak ada masalah, fan aja.
Kalau misalkan oh gimana mesinnya muai nggak, panas nggak, apa segala macam, ya yang gue rasain sih nggak ada masalah motor itu. Nyampe kok di mana, di Jamnas Racing kemarin, dan itu proses nol ya. Karena gue pribadi nggak suka pakai motor racing oversize-nya lebih dari 100 karena bisa boros dan kita bawanya juga liar juga. Tapi itu oversize nol juga, oversize nol kayak begini, kita namanya mau bawa racing tuh nggak mungkin pelan ya. Apalagi kalau misalkan jalannya malam terus ketemu sama trek lurus, ya naluri jahat naluri pemotor kita tuh nyoba sampai di mana sih batas kemampuan limit motor kita gitu kan, kadang suka begitu. Terus kemudian ini nanti mau dirakit rencana, ini juga tadi baru datang satu set ya kan, satu set kanan kiri. Ini harganya ya bisa dilihat sendiri lah nanti di online shop ya kan, di Shopee. Nah ini headnya gue pakai yang ori Jepang, maksudnya bawaan motor ya, dapat juga, bisa dilihat di sini timbul ya, maksudnya timbul Y3 2N tuh kan, ada kode garpu talanya juga, dan ini tuh agak tebal ya. Kalau kata reviewer tuh ini tebal diantara yang racing new lah ya kan. Ini nanti akan bakal dipasang di sini ya kan, di mesin ini kayak gitu. Jadi kalau buat kita atau buat kalian yang pengen ngerakit mesin racing ya, budgetnya budget sederhana atau budget pelajar atau budget minim, racing itu nggak bisa langsung ya, tapi terserah sih kalau misalkan emang lu punya budget ya. Tapi budget yang sederhana kayak gue, yang budget minimalisir atau kaum mending itu sabarin aja sih buat ngerakit mesin racing ya, karena kondisinya spare partnya itu agak susah, karena ini motornya udah jatuhnya motor langka ya, udah berapa puluh tahun ini, dari tahun 80-an sampai sekarang 2023. Jadi kalau nyari spare part itu harus sabar, apalagi kalau misalkan kalian atau lo pada tuh suka nyari spare part yang copotan unit. Nah itu agak susah dicarinya, agak jarang, jadi harus sabarin aja. Yang penting dapat lah ya, maksudnya dapat ininya, dapat barangnya dalam kondisi bagus. Kalau misalkan pakai KW gimana? Saran aja sih kalau buat di mesin, kalau misalkan itu buat ketahanan mesin ya, atau enggak namanya kita naik motor kan jauh, kalau bisa meminimalisir menggunakan barang KW. Kalau ini KW kenapa? Ya karena kalau misalkan mau nyari yang copotan dari unit itu sekarang harganya gila ya. Seri Y aja itu proses seri Y 1 2 3 4 itu kalau misalkan dalam kondisi bagus, proses 0 dan masih padat, itu harganya bisa di atas 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau enggak terserah yang jual lah itu, makanya dibilangnya harganya gaib. Nah ini aja kemarin dapat ini sepasang ini di angka berapa ya, lupa deh tuh, pokoknya ini dapat ini, dan ini disabarin aja. Terus kemudian kalau ini ngebahas blok dulu ya. Kenapa blok ini gue dapetnya yang Thailand, karena di reviewer YouTuber itu blok ini dari mana, ukuran lubang-lubang transfernya itu udah mendekati seri YP spare part. Jadi ini yang better lah, ditambah lagi ini sistem boringnya ini dicor. Jadi ini lebih baik lah dikatakan lah. Jadi kalau misalkan mau dipasang dipakai juga nggak masalah. Buktinya ini motor ini udah langsung jalan ke acara Jamnas Racing dan nggak masalah ke Magelang. Dan akhirnya
Kalau menurut gue pribadi, gue punya kesimpulan kalau motor racing itu jangan sembarangan ngasih spare part KW atau yang kualitasnya nomor 2 atau nomor 3. Kalau bisa dapat yang super ya, tapi seminimalisir menggunakan spare part KW. Karena apa? Efeknya, dampaknya untuk ketahanan mesin itu juga. Nggak mungkin kan, atau nggak pengen kan kalian punya motor yang sedikit-sedikit masuk bengkel, sedikit-sedikit masuk bengkel, atau nggak sedikit-sedikit ngambek, atau nggak sedikit-sedikit minta jajan. Makanya daripada itu untuk meminimalisir untuk menggunakan spare part KW. Terus ini yang minim yang kurang adalah nanti mau nyari unit CDI-nya atau coil juga dan kiprok semuanya. Jadi mesin ini satu set ini kalau bisa ini udah segelondongan itu hidup. Jadi seandainya memang dibutuhkan untuk jalan jauh, ini tinggal masuk ke frame atau rangka racking itu dan itu dicopot. Sebenarnya mesin itu nggak ada masalah, emang nggak ada masalah mesin itu, tapi memang ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Gue pengennya punya 2 unit mesin yang siap ready. Untuk apa? Untuk digunain, untuk dipakai. Karena ini motor juga buat kerja juga, buat jalan-jalan juga, buat ya jambak-jambakan sama temen-temen lah ya gitu. Nah terus terakhir ada spare part yang sekiranya itu agak susah dicari dan harganya emang digoreng ya, bukan digoreng, lebih kepada emang barangnya langka gitu. Jadi kalau misalkan lo punya mesin crankcase kanan, crankcase kiri, dan lo pengen jadiin satu mesin utuh, bisa-bisa aja bisa. Cuma ya harus sabar untuk nyari spare part yang sekiranya copotan dan sekiranya juga barangnya itu original ya gitu. Jadi bener-bener harus sabar sih kalau punya racking tuh. Nggak pengen langsung jadi, nggak bisa. Ya kalau kecuali misalkan ya budget berbicara, ya itu lain cerita. Kalau misalkan emang lu budget lu berlimpah gitu, ya saran gue sih jangan rakit mesin. Beli aja motor racing dalam keadaan bahan ya. Dalam keadaan bahan lo beli motor dan itu udah siap digunakan gitu. Dan satu lagi, dokumen atau surat-surat kelengkapan kendaraan itu penting. Jadi kalau misalkan lo beli motor atau beli mesin, surat-surat dan dokumen itu juga harus dilengkapi juga, karena itu penting untuk menunjang lo di perjalanan. Jangan sampai di perjalanan kita malah jadi nggak aman gitu kan. Gua nggak mau ngebahas tentang mesin ini spek apa segala macem. Cuma yang jelas mesin ini atau mesin racing itu ya gue pengennya bisa hidup, bisa digunain jalan jauh oke. Buat nyari duit atau kerja juga oke juga, nggak ada masalah, nggak ngambekan. Sekalipun memang harus butuh perhatian, ya perhatian yang kecil aja. Dan yang terakhir, sebagai pengguna user racing, beberapa mekanik juga menyarankan, karena ini motor jarang ya, motor keluaran lama, itu nggak semuanya mekanik itu bisa nanganin motor 2 tak kayak ini. Soalnya kenapa? Sekarang motor itu udah sistem komputerisasi. Ditambah lagi sekarang udah ada kendaraan listrik ya kan, makanya itu kita kerepotan juga. Nah untuk yang menggunakan racing, saran dari semua mekanik adalah minimal lo bisa lah tahu penyakitnya racing lo yang lo pakai. Lo harus tahu penyakit rackingnya apa gitu. Jadi gimana ya, bahasanya nggak sekedar cuma lu bisa pakai doang gitu kan, giliran rusak lu nggak tahu gitu ya. Untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kayak packing bocor, terus oli rembes, ya lo tahu penyakitnya di mana. Terus kenapa berebet, kenapa ngempos, ya lo harus tahu gitu ya. Dan yang selanjutnya, jantung dari racing itu karburator. Gue ada karburator ya, lupa nyimpannya, tapi adalah karburatornya RX-Jet itu, mudah-mudahan nanti bisa dipasang di sini juga. Sekiranya itu yang bisa gue review di hari libur kita. Mumpung gak ada kerjaan, bisa rapi-rapi, bisa bersih-bersih motor kendaraan pribadi kita biar menunjang
aktivitas yang dipakai buat kerja, terus kemudian motor yang buat jalan-jalan sore juga enak dilihatnya, nggak ada kendala. Lagi-lagi semoga bermanfaat ya, kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa, tapi ini adalah sekedar reviewer aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.